Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Dwi Hartati dengan NIM 1803629. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Absorpsi IMPB dan CD menggunakan karbon aktif cangkang kelapa sawit dengan metode batch. Nah, di sini dosen mata kuliah kampus Seminar Literatur Kimia itu adalah Ibu Minda Eskan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah tentang masalah limbah cair. Nah, seperti yang kita ketahui di masa industrialisasi yang diikuti dengan masa globalisasi beberapa negara berkembang termasuk juga Indonesia, kualitas lingkungan itu menjadi salah satu permasalahan nasional yang harus segera diselesaikan. Salah satu komponen lingkungan yang sangat penting adalah air. Air sering menjadi masalah karena saat ini sudah banyak air yang tercemar. Penyebab dari tercemarnya air itu tidak lain adalah berasal dari limbah industri sendiri, yang mana limbah industri ini mengandung bahan pencemar termasuk diantaranya adalah bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Selainnya itu ada selain limbah cair ada logam berat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya logam berat merupakan unsur yang berbahaya yang berada di permukaan bumi. Nah, kontaminasi logam berat pada lingkungan itu bisa mengakibatkan sebuah permasalahan yang besar. Dengan meningkatnya keberadaan logam berat juga dapat menyebabkan keracunan terhadap udara dan juga air. Selanjutnya, selain ada logam berat yang sudah mengkontaminasi lingkungan, ada juga gangguan kesehatan. Nah, akibat dari logam berat yang sudah mengkontaminasi lingkungan, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan, di mana salah satu dari kontaminasi oleh logam berat PB itu adalah penyakit neurologi, yaitu merupakan penyakit pada sistem saraf, di mana dia penyebabnya itu adalah ketika air sudah terkontaminasi oleh logam berat dan air itu akan diminum oleh manusia sehingga akan masuk dan meracuni sistem dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu ada pembunuhan cangkang kelapa sawit. Nah, cangkang kelapa sawit ini merupakan limbah dari proses produksi CPO atau palm oil yang bisa disebut dengan minyak mentah. Nah, cangkang kelapa sawit inilah yang nanti akan dimanfaatkan sebagai karbon aktif, di mana karbon aktif inilah yang nanti akan mengabsorpsi atau menyerap logam berat PB dan CD. Selanjutnya untuk tujuan penulisan yaitu menjelaskan kondisi optimum penyerapan dengan variasi konsentrasi, variasi pH, waktu kontak absorben terhadap penyerapan ion logam berat PB dan CD dengan karbon aktif cangkang kelapa sawit. Kedua itu adalah tinjauan pustaka. Yang pertama cangkang kelapa sawit. Nah, cangkang kelapa sawit merupakan salah satu limbah yang jumlahnya itu mencapai 60% dari produksi minyak itu sendiri, dari produksi CPO. Nah, untuk limbah dari hasil produksi CPO itu ada limbah cair, limbah gas dan limbah padat. Cangkang kelapa sawit ini termasuk dalam kategori limbah padat pada produksi CPO. Nah, untuk cangkang kelapa sawit itu sendiri mengandung selulosa dan hemiselulosa, di mana selulosa sebesar 45% dan hemiselulosa sebesar 26%. Selanjutnya itu ada absorpsi. Nah, proses absorpsi ini merupakan proses akumulasi substansi absorben oleh permukaan absorben. Pada proses absorpsi ini dari dua proses, ada tiga proses, yaitu proses absorpsi fisika dan proses absorpsi kimia. Absorpsi fisika itu bisa dengan menggunakan gaya Van den Waals dan juga ikatan hidrogen yang biasa disebut dengan fisiosorpsi. Nah, selain dari fisiosorpsi juga ada proses kimia yang melibatkan terbentuknya senyawa kimia melalui ikatan kimia yang lebih kuat yang kita kenal dengan chemisorpsi. Nah, pada absorpsi kimia akan melibatkan ikatan koordinasi sebagai hasil dari penggunaan pasangan bersama elektron. Nah, pada proses chemisorpsi ini terbentuk ikatan lapisan tunggal atau monolayar. Selanjutnya ada logam berat, yaitu logam berat PB dan CD. Bisa dilihat di gambarnya. Untuk logam berat PB merupakan salah satu pencemar lingkungan yang dapat mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan yang dalam waktu singkat. Nah, untuk contoh
mineralogi yang sudah dijelaskan di bagian awal. Kemudian ada logam kadmium atau CD, yaitu logam yang sangat toksik dan menyebabkan masalah kesehatan pada manusia seperti penyakit bronkitis dan itai, yang mana untuk CD ini akan langsung terakumulasi pada ginjal manusia. Selanjutnya ada karbon aktif. Nah, karbon aktif merupakan material yang berpotensi digunakan sebagai absorben yang sangat baik. Nah, untuk proses dari cangkang kelapa sawit menuju karbon aktif itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada proses dehidrasi, kemudian ada proses karbonisasi, dan terakhir ada proses aktivasi. Pada proses dehidrasi adalah proses penghilangan air pada karbon aktif dengan cara pemanasan sampai temperatur 170 derajat Celcius. Yang kedua itu ada proses karbonisasi, yaitu proses pembakaran dengan udara yang terbatas pada temperatur 300 sampai 900 derajat Celcius. Nah, pada proses karbonisasi inilah terjadi penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk metanol, kemudian buat asam asetat, tar, dan hidrokarbon. Selanjutnya itu ada proses aktivasi, di mana proses aktivasi ini berfungsi untuk menghilangkan pengganggu yang berada di permukaan karbon aktif yang nantinya bisa menghambat proses penyerapan dari logam berat BB dan CD itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat tabel dari standar nasional karbon aktif itu sendiri, di mana untuk parameternya kadar air itu maksimum 15%, kadar abu 10%, kadar zat penguapnya maksimum 25%, kadar karbon terikatnya itu minimum 65%, kemudian kadar iodinnya minimum 740 mg per gram, daya serat terhadap benzennya itu minimum 25%. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan. Nah, pada review artikel ini diketahui bahwa ada 2 jenis instrumen yang digunakan, yaitu ada FTIR dan AAS. Nah, untuk FTIR merupakan alat yang digunakan untuk analisis tugas fungsi secara kualitatif dalam suatu senyawa kimia. Kemudian ada AAS, di mana instrumen ini berguna untuk menganalisis yang digunakan dengan metode analisis pada penentuan unsur-unsur logam yang menggunakan prinsip absorbansi. Selanjutnya masuk ke bab 3, bagian ketiga itu ada pembahasan. Yang pertama, proses penyerapan ion logam pada karbon aktif. Molekul selulosa merupakan rantai-rantai dari glukosa, mana glukosa itu merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida selain fruktosa dan galaktosa. Nah, pada prinsipnya sifat reduksi itu ditentukan oleh adanya ada atau tidaknya gugus hidroksil OH bebas yang reduktif dan semua bentuk monosakarida mampu mereduksi larutan tembaga bagi glukosida. Nah, agar logam Pb ini dapat diserap oleh karbon aktif, maka terlebih dahulu selulosa yang ada pada cangkang kelapa sawit dirubah menjadi monosakarida sederhana, yaitu glukosa dengan cara hidrolisis. Nah, untuk proses hidrolisisnya, selulosa ini diubah menjadi monosakarida yang sederhana itu dilakukan pada proses karbonisasi. Kawan-kawan bisa lihat itu reaksi yang terjadi ketika selulosa diubah menjadi monosakarida yang lebih sederhana, itu glukosa dengan cara karbonisasi. Nah, ketika proses karbonisasi ini akan menghasilkan tiga komponen pokok, yaitu ada karbon, tar, dan juga gas. Nah, gas-gas yang dihasilkan itu ada CO, kemudian CO2, dan CH4. Nah, CO2, CO, dan CH4 ini nantinya akan menempel pada permukaan karbon aktif itu sendiri. Nah, karena menempelnya gas-gas ini pada permukaan karbon, otomatis dia akan menghambat proses penyerapan ion logam Pb dan CD. Nah, untuk maka akan dilakukan proses penghilangan gas-gas yang menempel pada permukaan karbon aktif. Di sini kawan-kawan bisa lihat reaksi penghilangan CO2, CO, dan CH4. Di mana R-nya itu memang diimplementasi, R-nya itu sendiri
mengimplementasikan dari karbon itu sendiri. Nah, proses penghilangan gas ini dilakukan dengan cara aktivasi menggunakan NaOH. Nah, ketika CO2 di mana R ini menunjukkan karbon aktif yang menempel CO2, kemudian diaktifasi dengan NaOH, maka akan berubah menjadi Na2CO3 dan H2O. Dan karbon aktifnya bersih dari gas-gas. Begitu pun juga dengan reaksi-reaksi penghilangan pada CO dan CH4. Itu ada mekanisme absorpsi Pb oleh karbon aktif. Nah, maka kita lihat di sini bahkan ini adalah karbon aktifnya, di mana karbon aktif itu ada yang sebelumnya awal terus fungsinya itu adalah COOH, di mana terus COOH ini akan berubah menjadi CO-, kemudian hidrogen itu akan terlepas dan digantikan oleh ion Pb. Disitulah mulai penyerapan pada karbon aktif, di mana gugus H-nya itu akan diubah menjadi akan terikat, berubah ikatannya menjadi berikatan dengan logam Pb. Sini bisa kalian lihat sebelum karbon aktif itu menyerap logam Pb, dan ini adalah setelah karbon aktif itu menyerap logam Pb itu sendiri. Nah, mekanismenya itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahapan yang pertama itu diawali dengan adanya prosesnya, yang tadi proses pengawalan itu awalnya ketika gugus COOH itu berubah menjadi CO-, kemudian hidrogennya itu akan bertukar dengan ion Pb. Selanjutnya tahap kedua itu menjelaskan absorpsi, di mana ketika logam Pb sudah menyerap kepada karbon aktif, maka akan terjadi penambahan pada permukaan karbon aktif yang sudah dipenuhi oleh logam-logam yang selainnya. Nah, mungkin prosesnya itu pada logam kadmium itu juga tidak jauh berbeda pada proses penyerapan logam Pb. Selanjutnya, menurut artikel yang saya baca, hasil penelitian seseorang itu mengatakan bahwa absorpsi timbal Pb yang terjadi itu umumnya adalah pertukaran antara ion kimia kombinasi dengan absorpsi secara fisika. Nah, selanjutnya itu ada slide pertukaran mekanisme absorpsi ion timbal Pb yang terjadi, di mana R seperti yang saya bilang tadi, R ini mempresentasikan sebagai absorbennya. Kemudian NH2, COOH, OH itu menunjukkan kelompok permukaan absorben. Kemudian M2+ merupakan ion logam, di mana M2+ ini mengimplementasikan sebagai ion logam berat. Dan dalam penelitian ini tuh dikatakan bahwa ion timbal Pb serta K+ dan Na+ yang merupakan elemen logam alkali pada permukaan absorben. Selanjutnya itu ada pengaruh hasil dari reviewnya, itu ada pengaruh konsentrasi awal terhadap daya serap. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini ada grafik dari hasil penelitian. Untuk pengaruh konsentrasi awal terhadap daya serap itu kondisi optimum pada logam CD itu logam CD dan Pb itu optimum pada pH 10. Itu bisa kawan-kawan lihat bahwasanya pada pH 10 mereka logam ini optimum, kemudian pada pH 12 itu menurun kembali, dan masing-masing itu sebesar 68,7% dan 62,9%. Selanjutnya itu ada pengaruh waktu kontak terhadap daya serap.
Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat juga grafik dari hasil review jurnal yang saya baca, itu optimum pada waktu 40 menit, di mana untuk pengujiannya itu dilakukan dalam selama waktu 5 menit. Selain yang ketiga itu adalah pengaruh pH terhadap daya absorpsi karbon aktif. Dari grafik bisa kita lihat bahwasanya pH optimum untuk logam CD yang berwarna biru itu berada pada pH 3, kemudian untuk logam PB yang berwarna merah itu optimum pada pH 4 dengan masing-masing pH 8 sampai 81,2% dan 80,2%. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, kondisi optimum penyerapan CD dan PB dicapai pada konsentrasi 10 ppm. Kemudian waktu optimum penyerapan untuk CD dan PB itu dicapai pada waktu 40 menit dengan konsentrasi 10 ppm. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada pH optimum penyerapan untuk CD dan PB itu pada konsentrasi 10 menit dan waktunya itu 40 menit itu pada pH 3 dan 4 untuk CD 3 dan PB 4. Ya, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari hasil review artikel yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.